Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Muslimin Indonesia Center, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan bahasan hadis yang telah pernah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan anda semua, baik yang santri laki-laki maupun yang perempuan, senantiasa sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jauh dari wabah corona. Sebagaimana kita tahu, karena sekarang ini banyak pondok pesantren baik yang ada di Sulawesi maupun yang di luar Jawa yang sekarang ini lagi kena, banyak yang terpapar virus corona. Mudah-mudahan anda semua yang ada di MIK mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian wabil khusus kepada para pembina dan juga khusus lagi kepada ibu pimpinan pondok serta keluarga. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, kita lanjutkan. Coba kalian buka halaman halaman 102. Iya, 102. Jadi kemarin kita sudah 102 ya. Karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian Islam. Kata Islam di dalam hadis itu. Kesimpulannya bahwa Islam itu adalah sesuatu yang sifatnya amaliyah, yang diamalkan secara zahir oleh anggota tubuh kita. Ya, amal jawareh. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang digerakkan oleh anggota tubuh kita, tangan, lidah kita, lisan kita dan sebagainya. Nah, jadi mendirikan salat, melaksanakan puasa, kemudian berhaji, zakat dan sebagainya. Dalam 5 hal yang disebutkan oleh dalam rukun Islam itu semuanya adalah sifatnya amalul jawareh al-batinah. Jadi perbuatan-perbuatan amal yang sifatnya amaliyah yang dilaksanakan oleh anggota tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau iman itu apa? Nah, coba kita baca di halaman 102 ya. Di alinea kedua dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal imanu. Adapun tentang iman atau adapun iman bisa juga. Faqad fassarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad fassarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi. Ya, maka Nabi menafsirkannya, atau faqad, maka sungguh, fassarahu, ditafsirkan atau menafsirkannya, bisa juga karena failnya di belakang ada Nabi menafsirkannya fi hadzal hadisi, ya, dalam hadis ini, hadis yang sudah kita kemukakan di awal dulu ya. Faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, maka sungguh Nabi telah menafsirkannya di dalam hadis ini bil i'tiqadati al-batinah. Bil i'tiqadati al-batinah. Dengan il-i'tiqadat itu adalah jamak dari aqidah.
I'tiqad maksudnya. I'tiqad ya, bukan akidah. I'tiqad. I'tiqad. Jadi al-i'tiqadah. Jamak dari kata al-i'tiqadah. Ya, artinya keyakinan-keyakinan. Keyakinan-keyakinan yang sifatnya batin. Ya, bil i'tiqadati al-batinah. Dengan keyakinan-keyakinan yang sifatnya batin. Jadi bukan lahir, bukan zahir. Kan batin itu kan lawan dari kata zahir ya. Ma zahara minha wa ma batana. Ya itu ya. Bil i'tiqadatil batinati. Faqala, maka Nabi bersabda di dalam hadis itu, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, ya. Wal ba'si ba'dal mauti, dan kebangkitan setelah kematian. Dan kebangkitan setelah kematian. Hari kebangkitan maksudnya setelah kematian. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman bil qadari, kepada qadar. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari takdir. Nah, kau beriman kepada qadar, baik dan buruknya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Engkau beriman kepada qadar, baik dan buruknya. Berarti qadar itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita lanjutkan. Faqad dzakarallahu fi kitabihi. Faqad dzakarallahu fi kitabihi, dan sungguh Allah telah menyebutkan. Dzakara artinya menyebutkan. Dan sungguh Allah telah menyebutkan fi kitabihi, dalam kitabnya, maksudnya Al-Quran, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran, al-imana bihadhil usulil khamsati fi mawadi'. Al-imana bihadhil usulil khamsah fi mawadi'. Iman terhadap al-usulil khamsah. Al-usul apa artinya? Pokok-pokok atau dasar-dasar. Al-khamsah yang 5 ini. Iman terhadap pokok-pokok atau prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang 5 ini di dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran. Artinya di dalam berbagai surah maupun di dalam berbagai ayat. Ya. Di dalam. Nah, apa itu yang, kenapa disebut khamsah? Coba lihat di atas. Antu'mina billahi, ya kan? Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, rasul-rasulnya, hari kebangkitan setelah kematian, itu 5, ya kan? Jadi disebut 5, bihadhil usulil khamsah, dengan pokok-pokok yang 5 ini. Belum disebut qadar ya, berarti yang 5, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan setelah kematian.
Sungguh Allah telah menyebutkan 5 pokok yang dasar ini dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran, baik tempat berbagai surah maupun berbagai ayat dalam Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Amanar rasul, beriman rasul, ya, rasul beriman maksudnya, ya, rasul beriman. Siapa yang dimaksud rasul di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah SAW. Rasul beriman bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Nah, dan orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak membedakan. Nufarriqu itu kami membedakan, tapi karena ada la di depan berarti kami tidak membedakan antara satu pun dari rasul-rasul itu, dari rasul-rasulnya. Jadi kami tidak membedakan antara satu pun dari rasul-rasulnya. Coba diperhatikan ayat berapa yang disebutkan di situ di dalam ayat Al-Baqarah 285 ini. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ada 4 saja yang disebutkan di ayat ini, Al-Baqarah. Ya, itu di surah Al-Baqarah 285. Tetapi ada di ayat lain, di surah Al-Baqarah juga, tapi ayatnya berbeda, yaitu Al-Baqarah 277. Ada ayat itu yang sering terkenal itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan hanya yang kebaikan itu hanya menghadapkan wajah kepada masyriq, kepada barat, ataupun timur, kepada masyriq, kepada timur, ke timur, menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra, tapi yang namanya kebajikan itu adalah walakinnal birra man amana billah. Nah, walakinnal birra, tetapi kebajikan itu adalah iman kepada Allah. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, hari akhirat, hari akhir. Wal malaikati, kitab, malaikat-malaikat. Wal kitabi, dan kitab-kitab. Dan kitab Al-Qur'an. Wan nabiyyin, dan para nabi. Nah, ini berarti ada 5 di sini. Kalau di ayat yang tadi itu 285 hanya 4 yang disebutkan. Iman kepada Allah, hari akhir. Nah, sudah ada tambahan sini, hari akhirat, hari akhir. Wal malaikah, dan malaikatnya. Tetapi yang berbeda lagi sedikit adalah wal kitab dalam bentuk mufrad, bukan jamak, wal kitab. Sementara di ayat yang sebelumnya itu kemudian disebutkan wa kutubihi dalam bentuk jamak, jamak taksir. Kutub itu artinya kutubun jamak taksir, ya, jamak dari kata kitab, dan kitab-kitabnya, karena memang Allah pernah menurunkan kitab-kitab sucinya selain Al-Quran. Yang paling kita tahu itu adalah Taurat, Injil, dan Al-Quran terakhir. Tetapi di surah Al-Baqarah 277 ini Allah menyebutkan wal kitab dalam bentuk mufrad. Nah,
Apakah kemudian itu ayat itu bertentangan? Tidak, tidak bertentangan, tapi saling menjelaskan. Itu di surah Al-Baqarah 277. Kemudian ada lagi ayat yang lain. Al-Baqarah sama. Bahkan ayat 3 sampai 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Mereka yang yu'minuna beriman bil ghaib terhadap sesuatu yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian dari apa yang kami rezekikan, kepada mereka, mereka menginfakkannya. Artinya berinfak, membayar zakat. Wa razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, pada yang kami rezekikan, mereka menginfakkannya, artinya mengeluarkan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, artinya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin, mereka beriman. Itu tambahan itu. Jadi meskipun yang membedakan lagi ini antara Al-Baqarah 34 dengan Al-Baqarah 277 ini ada tambahan sedikit, yaitu kalau di surah Al-Baqarah 277 sekali lagi kita akan lihat tadi wal kitabi dalam bentuk mufrad. Tetapi Al-Qur'an kemudian di surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 ini mereka mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Siapa nabi sebelum Nabi kita Muhammad? Ya banyak, semuanya. Nabi-nabi yang ini adalah, tapi yang wajib kita percaya itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 nabi dan rasul itu. Al-Baqarah ayat 34. Baik, kita lanjutkan. Wal imanu birrusuli yalzamu minhu al-imanu bijami'i ma akhbaru bihi minal malaikah. Wal imanu birrusuli. Ar-rusul itu adalah jamak dari kata rasul, yaitu jamak taksir ya. Wal imanu birrusuli yalzamu minhu al-imanu bijami'i ma akhbaru bihi minal malaikati. Dan iman terhadap rasul-rasul ya. Iman terhadap rasul-rasul yalzamu. Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita mendengar kata lazim. Tapi sepertinya lazim dalam bahasa Indonesia sedikit agak berbeda maknanya antara lazim dengan lazim yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau lazim itu artinya biasa, dalam bahasa Indonesia itu sudah lazim tuh, biasa artinya maksudnya kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu yalzam itu artinya mesti, kurang lebih mestilah. Ya mungkin menghendaki kata lazim mesti, biasanya begitu. Karena dia sudah biasa, karena dia sudah mesti, berarti biasanya memang begitu. Itu lazim, jadi lazim, sudah lazim. Ini banyak kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang sebetulnya serapan dari bahasa Arab. Lazim, yalzamu minhu, lazimnya, atau bisa diterjemahkan menghendaki, atau mestinya, atau mestinya. Jadi iman kepada rasul-rasul itu mestinya beriman kepada
Al-imanu bijami'i ma akhbaru bihi. Beriman kepada semua jami'i ma apa akhbaru bihi yang yang dikabarkan oleh Rasul itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Nah, Rasul itu kan menyampaikan ajaran. Nah, seluruh ajaran yang disampaikan oleh Rasul itu, maka lazimnya mestinya kita imani kalau kita beriman kepada Rasul. Jadi bukan hanya percaya kepada orangnya, tapi juga percaya kepada apa yang disampaikannya. Apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu adalah termasuk tentang malaikat. Ya, kita tahu banyak hadis-hadis Nabi yang terkait dengan malaikat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya, tentang nabi-nabi. Ya, nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabi, tentang kitab. Ya, Al-Qur'an. Wal ba'si, kebangkitan. Wal qadari, dan qadar. Nah, qadar kalau dalam bahasa kita sehari-hari takdir. Nah, wal qadari wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Wa ghairi dzalik, dan atau selain itu, ya, dan lain-lain. Min tafasil ma akhbaru bihi, min tafasil, rincian-rincian, detail-detailnya apa yang disampaikan oleh nabi-nabi itu. Di antaranya min sifatillahi ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ada mengenal sifat-sifat Allah. Yang paling masyhur yang kita kenal itu ada namanya sifat 20. Nah, sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat 20. Hal-hal yang wajib, hal-hal yang jaiz, dan hal-hal yang mustahil bagi Allah. Sifatillahi ta'ala wa sifatil yaumil akhir, dan sifat-sifat hari akhirat. Kal mizan, seperti timbangan amal kebaikan dan keburukan. Wasirat, sirat, jalan menuju surga atau apa, ke neraka. Wal jannati, surga. Wan nari, dan tentang neraka. Nah, itu yang disampaikan oleh para nabi ketika menyampaikan ajarannya. Ya. Ya. Jadi beriman kepada Rasul berarti kita mesti juga mengimani apa yang disampaikannya. Ya, itu konsekuensinya ketika kita beriman kepada Rasul. Salah satu konsekuensinya adalah beriman kepada. Nah, kalau kita hanya percaya kepada orangnya, tidak percaya kepada apa yang disampaikan, itu berarti tidak sempurna keyakinan kita kepada Rasulnya. Nah, itu. Kita lanjut ya. Wa qad udkhila fil imani al-imanu bil qadrihi khairihi wa syarrihi. Dan ya, saya ulangi, wa qad udkhila, film madi majhul, ya. Wa qad udkhila fil imani, al-imanu itu ya, dibaca nu, imanu, bukan imana, bukan imani, dibaca imanu kala posisinya sebagai mahalu naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena biasanya kalau ada fi'il ada fa'ilnya. Tapi ini fi'il madhi majhul, maka imanu itu menjadi naibul fa'il. Seandainya di sini redaksinya waqad adkhalan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan lagi fi'il madhi majhul, ada sudah fa'ilnya di situ, yakni nabi. Maka al-iman berarti dibaca mansub, al-imanah. Itu. Wa qad udkhila fil imani al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan sungguh dimasukkan dalam kategori iman
dimasukkan dalam kategori iman itu adalah iman terhadap qadar, baik dan buruknya. Iman terhadap qadar baik dan buruk, atau iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi iman kepada takdir itu sudah dimasukkan dalam bagian dari iman. Ya, bagian dari iman. Ya. Wali ajli hadhil kalimah rawa Ibnu Umar hadzal hadisi muhtajjan bihi. Wali ajli hadhil kalimati, dan li ajli, karena hadhil kalimah, karena kalimat inilah atau karena kata inilah. Nah, karena kata inilah, kata yang mana yang dimaksud? Qadar, khairi wa syarrihi. Kata qadar itu, ada kata qadar di dalam. Kita sudah tahu sejarahnya kemarin itu kenapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menyampaikan ini, karena ada orang yang bertanya. Dia menceritakan keadaan di Irak bahwa ada orang yang tidak lagi percaya terhadap qadar Allah, takdir Allah. Nah ini. Maka Ibnu Umar karena itulah kemudian, karena kalimat inilah rawa Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan hadzal hadisi, meriwayatkan hadzal hadisa, maksud saya meriwayatkan hadis ini muhtajjan. Apa itu muhtajjan? Sebagai argumentasi. Maf'ulun li ajli ya. Muhtajjan, argumentasi. Ya, sebagai argumentasi beliau ya, ala man angkaral qadara, bagi orang yang ala man angkara, memungkiri. Nah, muncul lagi kata memungkiri dari kata angkara. Memungkiri. Memungkiri itu artinya menolak. Bagi orang yang memungkiri adanya qadar. Qadar itu adalah ketentuan Allah. Bagi atau argumentasi terhadap orang yang memungkiri atau yang menolak qadar, wa zaima annal amra unufun, dan beranggapan bahwa persoalan ini ya, persoalan ini, maksudnya persoalan qadar ini unufun. Apa itu artinya unufun? Ya, wa zaima annal amra unufun. Unufun itu artinya yakni annahu musta'nafun lam yasbaq lahu sabaka yasbuk, lam yasbuk bihi sabiqu qadrin minallahi azza wa jalla. Apa yang dimaksud dengan unufun itu artinya musta'nafun, artinya tidak didahului. Lam yasbuk, tidak didahului, sabiqu qadri minallahi azza wa jalla. Tidak ada ketentuan Allah yang mendahulunya. Jadi ketika saya kemudian sekarang ini, saya sekarang menyelenggarakan pembelajaran pengajian kitab ini melalui video ini, maka itu tidak didahului oleh ketentuan dari Allah. Tidak ada ketentuan dari Allah bahwa saya akan ini menurut bagi orang yang mengingkari itu unufun namanya. Ya, unufun artinya tidak ada pendahuluan. Jadi jalan begitu saja, mengalir begitu saja, tidak ada ketentuan sebelumnya. Apa yang terjadi di alam itu tidak ditentukan oleh Allah sebelumnya. Itu namanya unuf, tidak ada ketentuan sebelumnya, tidak didahului oleh ketentuan. Wa qad ghallada Ibnu Umar alaihim wa tabarra'a minhum. Ghallada itu ghallada alai, di dalam kamus saya baca
di dalam kamus itu banyak pengertiannya. Wallah. Ya, coba nanti anak-anakku juga nanti bisa pegang kamus. Nah, ghallada. Ada kata ghaludha, tebal, kasar. Ghalladahu, menebalkannya, mengasarkannya. Tapi kemudian di bawahnya ghallada alaihi fil yamin. Nah, ghallada alaih itu idiom itu. Ghallada alaih. Ghallada alaih itu artinya apa? Menguatkan sumpah. Nah, menguatkan sumpah. Jadi anak-anakku semua kalau misalnya menerjemahkan kata-kata di dalam bahasa Arab itu kadang kata yang sama memiliki satu kata memiliki makna yang beda ketika ada sambungannya di belakang. Misalnya roghibaan, sama-sama kata roghiba. Tapi kalau an di belakangnya, roghibaan itu berarti benci, tidak suka. Tapi kalau roghiba di belakangnya itu adalah ila, berarti suka. Roghiba ila. Makanya kan ada hadis man raghiba an sunnati, siapa yang enggak suka dengan sunnahku. Nah, sama dengan ini ghallada alaih. Ghallada alaih itu artinya menguatkan sumpah. Kalau ghallada lahu berkata kasar. Nah, itu bukan alaih tapi lahu. Nah, coba perhatikan dalam kamus. Ini kamus yang cukup bagus ini meskipun tipis. Kamus Mahmud Yunus. Nah, ini. Ya. Kalian, kami pun sekarang yang sudah tua begini-begini masih sering membuka kamus karena kita ini bukan orang Arab. Ya, kalau kamus lagi yang lebih lengkap lagi, yang lebih tebal lagi, Al-Munawwir itu lebih banyak lagi kosakatanya. Tapi ini Mahmud Yunus sudah cukup membantu. Paling harganya berapa ini? Anak-anak mestinya punya ini. Nah, ya. Wa qad ghallada Ibnu Umar alaihim. Dan sungguh ghallada, menguatkan sumpah. Ibnu Umar menguatkan sumpahnya kepada mereka. Wa tabarra'a minhum, dan sudah melepaskan diri dari mereka. Artinya saya tidak bertanggung jawab lagi kepada mereka. Ini saya sudah jelaskan. Coba kalian buka nah halaman 95. Apa yang dimaksud dengan waqad ghallada Ibnu Umar alaihim? Dan sungguh Ibnu Umar telah menguatkan sumpah kepada mereka. Coba buka halaman 95. 95 itu di atas, paling atas, baris pertama, walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Nah, ya kan? Dan Ibnu Umar bersumpah. Ini kan di situ yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Walladzi, ya, artinya demi Allah yang saya ada dalam genggamanku. Apa maksudnya? Nyawaku ada dalam genggamannya. Kadang juga ada sumpah dari Allah ketika menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi dalam genggamannya. Nah, gitu ya. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Nah, itu bersumpah. Ya kan? Dan bersumpah dan watabarra'a minhum. Nah, watabarra'a minhum itu artinya apa ya? Melepaskan diri. Coba kembali ke halaman 94. Baris terakhir. Inni bari'un minhum. Nah, itu maksudnya saya sudah berlepas diri dari mereka. Artinya saya tidak ada lagi. Sama saja kalau misalnya ada orang tua yang mengatakan ini bari'un minhu, sudah tidak mau lagi ngurusi kita, sudah kita bebas, sudah lepas dari dia, itu namanya. Wa annahum mura'un minni, mereka pun juga lepas dari saya. Itu kayak kata-kata apa maksudnya itu? Apa namanya? Kalau istilahnya ini ya kita tidak danu lagi. Tetap kita bersaudara sesama muslim, tapi menurut dia sudah tidak sempurna imannya. Iya, ana ini bari'um minhum, saya sudah lepas dari mereka dan mereka pun juga sudah lepas dari saya. Bura'um minhu. Ya.
sudah bura'um minni, lepas dari saya. Ya, nah ini dimaksud dengan wa tabarra'a minhum. Wa akhbara annahu la tuqbalu minhu a'maluhum binunil imani bil qadar. Dan Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya la tuqbalu minhum a'maluhum. Amal-amal mereka itu tidak akan kabul, tidak akan diterima. Siapa yang tidak menerima tidak disebutkan di sini, tapi yang jelas itu adalah maksudnya adalah Allah. Lagi-lagi dalam bentuk fiil mudhari' majhul. La tuqbalu minhum a'maluhum. Amal-amal mereka tidak akan diterima, tidak akan kabul. Bidunil imani bil qadari, tanpa iman kepada al-qadar. Iman kepada ketentuan Allah, takdir Allah. Nah, itu ya. Jadi itulah pentingnya iman kepada takdir Allah. Ya. Ya, inilah makanya penjelasan tentang iman, terutama iman kepada qadar ini. Jadi iman kepada qadar itu juga sudah dimasukkan dalam kategori atau cakupan iman, ya. Meskipun di dalam Al-Quran yang kita baca tadi itu tidak disebutkan secara jelas, eksplisit, nggak ada disebutkan secara jelas bahwa ada iman kepada qadar. Hanya 5 yang disebutkan itu. Tapi menurut penjelasan pensyarah kitab ini, termasuk ulama-ulama yang lain, mengatakan bahwa iman kepada qadar itu sudah masuk dalam kategori iman. Karena masuk dalam cakupan iman, masuk dalam rukun iman istilahnya, karena ada sesuatu yang sifatnya ghaib yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang ghaib itu adalah sesuatu yang tidak ketahui. Yu'minuna bil ghaibi. Nanti kita lihat. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Dan iman terhadap qadar itu, ya, ya. Dan iman kepada qadar itu ada 2 derajat, ada 2 tingkat. Ya. Ihdahuma, yang pertama adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala, iman bahwasanya Allah Ta'ala sabaqa fi ilmihi, telah mendahului dalam ilmunya, artinya telah mengetahui sebelumnya. Sabaqa fi ilmihi, terdahulu dalam ilmunya, artinya maksudnya itu telah mengetahui sebelumnya. Sebelum apa? Ma ya'maluhul ibadu min khair, apa-apa yang akan dilakukan oleh hamba, oleh hamba-hamba ibad. Ma ya'maluhu al-ibadu, apa yang akan dilakukan oleh hamba-hamba berupa kebaikan. Artinya kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh hamba. Jadi Allah sudah mengetahui sebelumnya bahwa mengetahui kebaikan-kebaikan apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Keburukan-keburukannya, wasyarrin, dan keburukan-keburukan yang akan dilakukan oleh hambanya. Wa ta'atin, dan ketaatan-ketaatan. Wa ma'siyatin, dan kemaksiatan yang akan dilakukan oleh hambanya. Allah sudah mengetahuinya. Allah sudah mengetahuinya, ya, qabla khalqihim wa ijadihim, sebelum penciptaan dan sebelum penciptaan mereka. Sebentar ya, ada telepon.
dulu nenek. Mudah-mudahan kalau tidak ada kapal berarti di rumahnya aja dulu nenek. Kalau tidak ada kapal di rumahnya aja dulu nenek. Kalau tidak ada kapal, ke rumahnya saja dulu nenek. Tidak ada kapal. Hah? Kenapa? Siapa? Asmal. Ngobrol sama dia juga. Ya nanti bapak teleponkan kapal dulu ya. Ya, itu Asmal. Sebentar sebentar. Iya, bapak mengerti maksudnya bapak ini. Nanti bapak teleponkan kapal dulu ya. Pak Jajan itu nanya kapalnya sama dulu itu. Nanti bapak teleponkan kapal ya. Kapal. Nelpon aja besok. Apa nelpon besok ya? Ya hari Selasa ya, hari apa itu hari? Oh ya sudah ya ya. Kalau itu mau diganggu ya. Yang mudah-mudahan itu mau diganggu, mudah-mudahan ada kapal. Berapa orang yang mau pulang? Asal lagi semangat, jangan sampai nggak jadi lagi. Nah ya nanti ya ya. Nanti ya. Ya sudah ya. Ini kalau malu nih, kalau mau ngajak mana? Maaf anak-anak ya, ini baru saja dapat telepon dari eh, anak saya di pondok pesantren Salafiyah di Sulawesi Barat. Mereka di sana itu kan sudah masuk corona ke dalam pondok pesantren, sudah 150 orang lebih sudah yang positif kena, dan pada akhirnya diputuskan bahwa santri-santri yang masih sehat itu wajib dipulangkan dulu. Nah, santri-santri yang positif itu kemudian dikarantina, baik dikarantina di rumah sakit maupun yang dikarantina di pondok pesantren. Nah ini yang tadi saya katakan, banyak pondok pesantren sekarang yang terpapar ini. Dan ini tadi informasi dari anak saya bahwa mereka harus dipulangkan. Mudah-mudahan kita di pondok pesantren bisa senantiasa menjaga itu. Yang saya dengar kabar dari sana itu bahwa awal-awal masuknya corona di pondok pesantren itu dari penjenguknya, dari orang-orang tua santri, wali santri, karena pondok pesantren itu datang dari berbagai daerah, dari provinsi, dari Kalimantan, dari Pulau Sumatera, dari Papua, dari Madura, dari Sulawesi Selatan, dan dari Sulawesi Barat sendiri. Nah itu banyak. Nah ini kita tidak tahu sudah yang mana yang membawa virus itu dari provinsi mana ya. Tapi yang jelas yang pertama kali kena virus corona itu adalah santriwati perempuan. Lalu kemudian ternyata menyebar masuk ke laki-laki karena pondoknya berdekatan, dan kita tidak tahu apakah ada sesuatu yang kadang santri laki-laki mendatangi sebuah tempat yang juga kadang didatangi oleh perempuan di situ, jadi mungkin saja ada sesuatu yang habis dipegang oleh santriwati yang bervirus, kemudian masuk laki-laki memegang itu. Makanya anak-anakku semua dari sekarang hindari memegang sesuatu yang biasanya banyak dipegang oleh orang lain. Jangan memegang sesuatu kalau tidak sangat penting, hindari memegang sesuatu. Kalaupun kemudian terlanjur memegang sesuatu, jangan langsung kemudian memegang wajahnya sebelum mencuci tangannya. Nah ini, jadi jaga tangannya.
Kita tidak tahu, mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di MIK bisa tetap terhindar, dan termasuk mungkin ya kalau bisa kita menjaga dulu jangan sampai kemudian banyak berinteraksi dengan orang luar. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi iman kepada Allah, al-iman, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, sabaka fi ilmi, telah mengetahui apa apa yang akan dilakukan oleh hambanya, baik kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, qabla khalqihim, sebelum penciptaan mereka dan sebelum ijadihim, mewujudkan mereka. Artinya itu mewujudkan mereka itu masuk ke dalam bumi ini, ya, menciptakannya, sama aja ya, khalqihim wa ijadihim. Wa man huwa minhum min ahlil jannati, dan juga sudah diketahui oleh Allah siapa di antara mereka yang menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Wa min ahlin nari, dan siapa yang akan menjadi penduduk neraka. Itu jadi qadar di sini dipahami sebagai ilmu, ya, wa min ahlin nar. Wa a'adda lahumus sawaba wal iqaba jazaa'an li a'malihim qabla khalqihim wa takwinihim. Wa a'adda lahum, ya, wa a'adda lahum as-sawaba wal iqaba jazaan li a'malihim qabla khalqihim wa takwinihim. Dan wa a'adda, Allah telah menyiapkan bagi mereka, as-sawab, balasan kebaikan, wal iqab, sanksi, ya, pahala-pahala ya, kebaikan dan sanksi, jazaan sebagai balasan, li a'malihim, terhadap perbuatan mereka sebelum penciptaannya. Jadi saya sebelum diciptakan oleh Allah sudah disiapkan oleh Allah menurut apa yang ada dalam kitab ini. Sebelum penciptaan saya misalnya, Allah sudah menyiapkan as-sawab, balasan kebaikan, wal iqab, balasan keburukan atau sanksi, li a'mali, balasan terhadap, jazaan li a'mali, balasan terhadap amal-amal saya, perbuatan saya, fi qabla khalqim, sebelum saya diciptakan, wa takwinihim, dan membentuk mereka, wa annahu kataba dzalika indahu wa ahsahu, wa annahu, dan sesungguhnya Allah, kataba dzalika indahu, sudah mencatat di sisinya. Allah sudah mencatat, ada catatannya masing-masing. Wa ahsahu, dan menghitungnya. Wa anna a'malal ibadi tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi. Wa anna a'malal ibadi, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba-hamba, ya, apa yang dilakoni oleh hamba dalam kehidupan duniawi, tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi. Tajri itu berjalan. Kalau dalam air itu mengalir. Jadi kalau ada istilah hidup ini mengalir, ya ini tadi tajri, mengalir. Mengalir di mana? Mengalir di atas ilmunya Allah yang sudah diketahui sebelumnya. Mengalir ala ma sabaqa fi ilmi wa kitabi, mengalir di atas pengetahuan Allah sebelumnya. Mengalir di atas apa yang sudah diketahui oleh Allah sebelumnya dalam ilmunya, dan wa kitabihi, dalam catatan-catatan Allah. Sudah diketahui dan sudah dicatat. Wad darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, itu tadi yang pertama ya, bahwa iman itu Allah sudah mengetahui sebelumnya amal kebaikan dan sebetulnya, dan sudah menyiapkan balasan terhadap ini.
dan semua perbuatan manusia itu sudah mengalir di atas apa yang telah diketahui oleh Allah dan telah dicatatnya. Dan kemudian yang kedua adalah wadarajatu tsaniyatu, dan derajat yang kedua adalah annallaha ta'ala khalaqa af'ala ibadihi kulliha minal kufri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan perbuatan-perbuatan af'al, perbuatan-perbuatan hambanya semuanya. Jadi perbuatan-perbuatan itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan itu? Kekufuran, minal kufri, kekufuran. Sudah diciptakan oleh Allah kekufuran itu. Wal iman, keimanan. Wa ta'ati, ketaatan. Wal isyani, kemaksiatan. Kedurhakaan. Wal isyani, kedurhakaan. Ta'at, asa ya. Asa. Isyan itu dari kata asa. Durhaka. Kedurhakaan. Wasya'aha minhum, dan keinginan-keinginannya dari mereka. Fahadhihi ad-darajatu yusbituha ahlus sunnati wal jamaati. Dan derajat inilah fahadhihi darajatu, dan derajat inilah yusbituha, yang dikukuhkan. Ada namanya anak-anakku semua sering mendengar sidang isbat, atau yang yusbituha bisa juga dikukuhkan, bisa juga ditetapkan. Isbat itu kalau misalnya penetapan bulan, masuk bulan baru atau belum, bulan Qamariyah misalnya, apakah besok kita akan memulai puasa, maka biasanya sore ini tadi sebelum begitu mau masuk maghrib itu sudah ada sidang isbat namanya. Sidang isbat itu sabata, asbata, isbat itu artinya asbata, isbat itu penetapan. Sabata tetap, sabata kokoh, kukuh. Isbat, asbata menetapkan, isbat penetapan, pengukuhan. Bisa pengukuhan, penetapan. Ya, isbat. Atau juga kadang ada orang yang menikah secara siri. Nikah siri itu artinya nikah yang tidak dicatat di KUA. Lalu kemudian setelah dicatat di menikah siri itu, bukan nikah di bawah tangan ya, beda lagi nikah di bawah tangan dengan nikah siri. Nikah siri itu artinya nikah yang tidak tercatat di KUA. Dia dinikahkan begitu saja tanpa ada konfirmasi ke KUA. Tidak ada orang KUA datang mencatat. Akhirnya tidak tercatat. Itu namanya nikah siri. Lalu kemudian setelah menikah, kemudian dibawa ke KUA. Itu namanya isbat namanya, untuk dikukuhkan, untuk dikuatkan. Dikasih buku, dicatat di KUA, baru dikasih buku akta atau buku nikah. Itu namanya isbat. Fahadhihi darajatu yusbituha, maka derajat inilah yang ditetapkan atau yang dikukuhkan oleh ahlus sunnati wal jamaah, oleh ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya, berupa kekufuran, keimanan, ketaatan, kedurhakaan dan sebagainya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikukuhkan oleh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kayak kita ini, NU, Muhammadiyah, itu masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yunkiruha al-qadariyatu, dan inilah yang ditolak oleh Qadariyah. Jadi Qadariyah itu
agak sedikit ada perbedaan, kelompok yang lain, kelompok yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau anak-anakku nanti, apakah tidak tahu sekarang apakah sudah belajar ilmu kalam, ya gitulah ilmu kalam itu muncul aliran Mu'tazilah, ya kemudian ada kaitannya dengan Qadariyah, terus Syiah, Khawarij, ya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu macam-macam kelompok aliran kalam di dalam Islam di masa-masa awal Islam. Wa yungkiruha al-qadariyah, dan qadariyah menolaknya. Aliran atau kelompok qadariyah menolaknya, memungkirinya, menolaknya. Ingat kata-kata qadariyah bukan qadiriyah. Nah itu qadiriyah juga ada, qadariyah juga ada. Kalau qadariyah itu kelompok dalam aliran kalam. Tapi Qadiriyah itu dalam ilmu tasawuf, tarekat. Qadiriyah itu berasal dari kata qadir. Jadi penganut tarekat Abdul Qadir Jailani atau Jilani. Abdul Qadir Jilani. Nah, itu pengikut tarekat yang dikembangkan oleh Abdul Qadir Jilani. Jadi Qadir penggagasnya tarekat itu, kemudian pengikutnya disebut Qadiriyah. Bukan Qadariyah. Kalau Qadariyah berasal dari kata qadar, yaitu sekelompok orang yang berpaham agak berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang qadar, menolak adanya qadar Allah. Itu tadi yang kita sampaikan tadi, mereka memahami bahwa itu unufun, tidak ada ketentuan Allah sebelumnya, mengalir apa adanya, apa yang kita lakukan ini. Ya. Wa yungkiruha al-qadariyatu, itu ditolak oleh qadariyah. Wad darjatul ula, sementara tingkatan yang pertama di atas, bahwa Allah telah mengetahui semuanya apa yang akan dilakukan hambanya, itulah yang dikukuhkan oleh kasirun, kebanyakan atau banyak, minal qadariyati, kebanyakan dari kelompok qadariyah, banyak dari kelompok qadariyah, tidak semuanya tapi banyak. Lebih banyak mungkin maksudnya. Asbataha kasirun minal qadariyati wa nafaha ghulatuhum. Nafaha, nafi, dinafikan dan ditiadakan maksudnya. Nah ini, ditiadakan. Angkara dengan nafa itu bisa jadi kurang lebih sama. Jadi ada, ternyata orang Qadariyah itu juga berbeda-beda. Ada yang berbeda-beda paham juga di antara mereka. Secara umum sih sama, tapi secara detailnya ada perbedaan-perbedaan mereka. Nah ternyata ada namanya Qadariyah yang seperti ini, temukan ada namanya Ghulat. Qadariyah Ghulat itu ghulatuhum, dan dinafikan oleh ghulatuhum. Siapa itu ghulatuhum? Ghulatuhum itu bisa, kalau di dalam bahasa kamus tadi yang saya lihat, sekali lagi kita masuk kamus, ghulat. Ghulat, wallah, gulat itu saya tadi lihat di dalam kamus, itu adalah haus, dahaga. Ya. Ghallat, dahaga, ghallala, aghlal, gulat. Coba diperhatikan anak-anakku semua, yang saya bisa pahami itu gulat itu adalah, karena secara bahasa itu adalah dahaga yang sangat dahaga. Itu bisa mungkin diterjemahkan dengan yang yang radikal, yang kelompok radikalnya, yang lebih ekstrim dari Qadariyah.
Qadariyah itu cukup ekstrim, tapi yang lebih ekstrim lagi dari kelompok Qadariyah yang mayoritas, Gulat. Nah, itu adalah eh, apa namanya, yang disebut dengan eh, Gulat itu bisa diterjemahkan dengan yang agak-agak ekstrim atau yang radikal. Radikal dalam pemahaman, bukan dalam tindakan. Iya. Kalau yang radikal yang sekarang yang banyak istilah-istilah sekarang radikal itu, kelompok radikal itu adalah kelompok radikal dalam uh, tindakan, pemboman dan sebagainya. Tapi kalau radikal dalam pemikiran itu beda lagi. Ini radikal dalam pemikiran. Wanafaha gulatuhum, yang agak radikal di dalam pemikiran mereka. Siapa mereka? Di antaranya adalah Ma'bad al-Juhni, ini yang menjadi diceritakan di awal-awal tadi itu, bahwa di Irak itu ada kejadian-kejadian begini. Orang yang tidak percaya dengan qadar ini seperti inilah Ma'bad al-Juhni ini. Alladzi su'ila Ibnu Umar an maqalatihi. Orang yang Ibnu Umar ditanya tentang pendapatnya. Jadi di depan kita sudah tahu bahwa Ibnu Umar itu ditanya oleh seseorang tentang pendapatnya Ma'bad al-Juhni ini, bahwa dia tidak percaya kepada takdir lagi dan tidak lagi percaya kepada takdir, seperti Amru bin Ubaid wa ghairihi, dan termasuk Amru bin Ubaid wa ghairihi. Ini berkembangnya di Irak. Irak itu memang apa namanya, asal-asal muasalnya pemikiran-pemikiran yang rasional, karena memang di dalam di dalam kelompok Islam itu ada yang disebut dengan ahlul ra'yi, ahlul hadis. Ahlul ra'yi itu biasanya dari kelompok-kelompok Irak. Yang lebih sangat banyak menggunakan rasio di dalam pemikiran keislamannya. Sementara ahlul hadis itu adalah kelompok-kelompok Hijaz, Makkah, Madinah. Nah, itu kelompoknya. Nah, kita di mana? Kita menggabung dua-duanya. Kita menggunakan rasio, tapi juga kita tidak bisa berlepas diri dari hadis Nabi, teks-teks hadis Nabi. Saya kira demikian anak-anakku semua yang saya cintai. Mudah-mudahan bisa dipelajari bahwa iman itu, yang dimaksud iman dalam hadis itu adalah, pertama adalah tentang amalan-amalan tentang keyakinan, akidah-akidah yang sifatnya batiniyah, keyakinan. Nah, keyakinan, makanya disebut rukun iman. Rukun iman itu yang kita masyhur dalam selama ini yang kita tahu ada 6, tapi yang disebutkan oleh ayat-ayat Al-Quran itu hanya sampai 5, tidak menyebut. Sementara hadis mengatakan iman kepada qadar Allah, takdirnya Allah. Nah, di mana mau dimasukkan kepada takdir Allah itu kemudian dijelaskan di dalam ayat minuna bil ghaib, kepada sesuatu yang gaib, karena pengetahuan Allah tentang ketentuannya tentang kita, pengetahuan Allah tentang kita itu sesuatu yang gaib. Nah, gitu ya. Kemudian kadar ini pun juga sudah disampaikan oleh Nabi, karena kita percaya kepada Nabi, dan percayaan kepada Nabi itu adalah bagian dari rukun iman. Otomatis kita juga harus percaya kepada apa yang disampaikan Nabi. Sementara Nabi juga sudah menyampaikannya di dalam hadisnya ini, bahwa iman biqadrihi khairihi wa syarrihi, iman kepada kadar Allah, baik kadar baik maupun kadar buruk, kita harus percaya. Kemudian yang terakhir kita sudah sampaikan tadi, bahwa iman kepada kadar Allah itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama tentang ilmunya Allah, bahwa ilmu itu Allah itu sudah mengetahui sebelumnya apa yang akan dilakukan oleh hambanya di bumi dalam kehidupan duniawinya. Sebelum Allah menciptakan mereka, Allah sudah tahu bahwa instansi ini akan begini, akan begini, akan begini. Nah, yang kedua, kepercayaan bahwa Allah telah menciptakan perbuatan hambanya, baik kufur, iman, maksiat, durhaka, dan sebagainya, itu semua diciptakan perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang diperpegangi oleh Ahlus Sunnah, yaitu yang kedua ini. Sementara Qadariyah memegang pendapat yang pertama. Meskipun ada orang-orang ekstremi tadi seperti Ma'bad al-Juhni dan Amr bin Ubaid yang menafikannya. Ya.
Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita semua atas apa yang kita baca ini. Allah melindungi kita karena itu kami membaca hadis Nabi. Di dalam ada kepercayaan para ulama kita bahwa siapa kalau kita membaca hadis Nabi itu adalah salah satu bentuk dari usaha kita untuk menolak bala. Karena barakahnya membaca hadis Nabi, insyaallah Allah melindungi kita dari bala. Dan itu yang kita lakukan dan itu yang kita harapkan. Semoga Allah melindungi kita. Anakku semua tetap sehat. Baca kembali setelah ini, setelah dikasih harakat, kembali nanti ke kamar, baca kembali, ulang kembali hafalannya dan terjemahannya. Insyaallah nanti banyak latihan membaca, insyaallah nanti juga akan bisa membaca kitab-kitab yang gundul seperti ini. Itu yang kita harapkan. Ya. Dan kalau bisa jangan pernah lepas dari kamus. Minimal kamus ini Mahmud Yunus, banyak di toko Aziz, ya. Banyak di sana. Baik, terima kasih. Demikian pula kepada para pembina yang telah memfasilitasi saya dengan santriwati untuk bisa kemudian bertemu melalui siaran langsung ini. Dan wabil khusus kepada ibu pimpinan sekeluarga, mudah-mudahan kita semua sekali lagi kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari bala, bencana dan apapun yang kita tidak inginkan. Allah senantiasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.